Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Santiago Wijaya dari kelas 01 TPLP 017. Sini saya akan mendeskripsikan jenis dan fungsi komponen hardware utama dalam sistem komputer. Yang pertama itu menjelaskan komponen dan tujuan dari Central Processing Unit atau CPU. Central Processing Unit adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang digunakan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengadilan, dan input atau output dasar. Seperti namanya, Central Processing Unit atau unit pusat prosesan ini merupakan pusat dari seluruh kegiatan komputer, sehingga CPU ini juga sering disebut sebagai otak komputer. Sering disebut sebagai otak dari sebuah komputer karena hampir seluruh proses pekerjaan dan perhitungan atau komputasi yang diproses oleh sistem komputer terjadi di perangkat ini. Dengan kata lain, Central Processing Unit atau CPU adalah otak dari sebuah komputer yang berisi semua sirkuit yang dibutuhkan untuk memproses unit, menyimpan data dan hasil keluaran. Bahkan menurut Wijayanto dan kawan-kawan 2001, CPU adalah otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang terhubung dengan berbagai perihal lain, termasuk perihal input atau output seperti keyboard dan monitor, serta unit penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD. Di komputer modern, CPU bisa terdapat pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut prosesor, main prosesor, central prosesor, atau microprosesor seperti pada gawai ringkas smartphone atau laptop. Apa sih tujuan CPU tuh? Tujuan CPU sejatinya telah tercantum pada paparan di atas. Namun untuk lebih jelasnya, berikut adalah daftar beberapa. Sebagai prosesor komputer, CPU bertanggung jawab untuk mengambil, menerjemahkan, dan menjalankan instruksi-instruksi yang bersumber dari perangkat lunak dan perangkat keras. CPU menjalankan operasi matematika dan logika. Jadi itu adalah tujuan CPU. Dan nomor 2 tuh membedakan antara penyimpanan primer dan penyimpanan sekunder, dan antara RAM dan ROM. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan sekunder dan primer. Memori sekunder adalah memori komputer yang non-volatile dan persisten dan tidak diakses secara langsung oleh komputer atau prosesor. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan data yang mungkin secara instan dan mudah diambil, diangkut, dan digunakan oleh aplikasi dan layanan. Kemudian memori primer. Perangkat penyimpanan primer yaitu internal ke sistem dan merupakan yang tercepat dari kategori perangkat memori atau penyimpanan. Biasanya, perangkat penyimpanan primer dimiliki instansi dari semua data dan aplikasi yang saat ini digunakan atau diproses. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.